Oke, malam semuanya. Gue mau jelasin tentang konduksi transien dengan metode eksplisit. Seperti yang udah gue tulis di kertas perhitungan, bahwa persamaan suhu pada node-node ini ditulis ya sebagai berikut. Ada 10 persamaan. Nah, 10 persamaan ini apa sih maksudnya? 10 persamaan ini kurang lebih menggambarkan bahwa suhu node setelah 0,01 detik itu ditentukan dengan kombinasi suhu node sebelumnya, sebelum 0,01 detik. Sebagai contoh misalkan baris pertama ini. T1 plus itu artinya suhu node 1 setelah 0,01 detik dari sekarang itu adalah 0,05 dikali suhu node 2 sekarang ditambah 0,85 suhu node 1 sekarang ditambah 26,5. Jadi intinya kayak gitu. Begitu pula T2 sampai T10 plus. Oke, yang mau gue bahas adalah programnya. Oke. Nah, jadi gue lihat sini ya. Gue bikin program yang untuk menggambarkan grafik sebaran suhu node dari waktu ke waktu. Oke. Nah, begini jalannya programnya. Pertama, gue mengimport modul matplotlib.pyplot. Modul ini fungsinya untuk menampilkan grafik di dalam Python. Tanpa modul ini, Python tidak bisa menampilkan grafik. Nah, supaya singkat ya, modul ini gue simpan dalam nama mt. Oke. Terus berikutnya gue mendefinisikan variabel T1 sampai T10 ini. 1, 2, sampai T10. Nah, T1 sampai T10 ini isinya adalah suhu node 1 sampai node 10 pada waktu awal, pada T sama dengan 0. Yaitu 500. Karena kita tahu pada kondisi awal si pin itu dia diisolasi. Dan suhunya seragam 500. Nah, kemudian gue bikin variabel R yang bernilai 1. Variabel R ini nilainya 1. Kenapa 1? Supaya si R ini bisa lolos dari syarat while. Supaya while-nya jalan aja gitu sebenarnya. Oke, kemudian masuk ke looping. Pertama, while R lebih dari 0,01 ini sebagai syarat ya. Dimulainya looping. Karena R-nya 1 dan 1 itu lebih dari 0,0001, looping mulai berjalan. Oke, di looping pertama ya, kita sebut pertama aja. Di looping pertama, gue bikin variabel X. X itu adalah list ya, isinya list. Yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 10. Bilangan asli 1 sampai 10. Itu aja isinya. Nanti 1, 2, 3 ini menggambarkan nomor dari node. Oke. Kemudian ada variabel T. Gue bikin variabel T. T ini adalah data list yang isinya, anggotanya adalah T1, suhu node 1, suhu node 2, sampai suhu node 10. Nah, kalau dari looping pertama ini berarti X isinya 1 sampai 10 tadi ya. T ini, variabel T isinya adalah 500, 500, 500, 500, 500 sampai T10. Nah, kemudian X sama T tadi gua plot dengan sintaks mt.plot. Ini maksudnya gua bikin hubungan antara X sama T. Kalau digambar kartesian, ininya X, ininya T. Gua bikin hubungan. Contoh misalkan, ini kan 1, 2, 3, 4, 10 gitu ya. 10. Nah, T-nya 500. Berarti kalau gua pakai sintaks mtplot xt, berarti gini gambarnya. Oke. Nah, begitu. Oke. Nah, garis ini ya, maksudnya node 1 itu suhunya 500, node 2 500, node 3 500. Jadi garis ini adalah sebaran suhu node pada waktu 0 gitu.
Oke, lanjut. Nah, berikutnya gue bikin variabel namanya T lama. T lama ini adalah T1, isinya 500. Oke. Kemudian dari baris 1 sampai baris 10 ini adalah pembaharuan variabel-variabel. T1 itu sama dengan 0,05. T2 lama ya, berarti ini 500 ditambah 0,85 T1 500 ya, ditambah 26,5. Nilai ini menjadi T1 yang baru, yang nanti akan di looping kembali. Begitu pula T2, T3, sampai T10. Ini rumus ini didapat dari halaman sebelumnya tadi. Oke, kemudian terakhir gue mendefinisikan variabel error, yaitu R sama dengan absolut mutlak dari T1 dibagi T lama kurang 1. Nah, jika error ini, nanti errornya masuk ke sini ya. Errornya di looping ke atas. Jika errornya itu lebih dari 0,001, maka program jalan lagi. Nah, pada looping kedua kemungkinan dia masih gede nih errornya. Jadi program jalan kembali. Nah, pada looping kedua X-nya tetap ya 1, 2 sampai 10. Tapi T-nya sudah berubah. T1 ini bukan 500 tetapi T1 yang dapat dari sini tadi, dari looping pertama. T2 demikian, T3 demikian sampai T10. Nah, terus digambarkan mtplot X, T. Kurang lebih gambarnya gini kalau digambarkan. Begitu. Begitu seterusnya, looping ketiga, looping keempat, dan seterusnya. Oke, ketika errornya dia udah lebih kecil dari ini 0,01, maka looping selesai. Sudah banyak grafiknya. Nah, baru di baris 27 ini mt.show. mt.show ini gunanya untuk menampilkan grafik-grafik yang sudah disimpan oleh memori Python. Jadi mtplot xt ini gunanya untuk menyimpan grafik-grafik pada memori Python, dan mtshow menampilkan memori itu ke dalam layar. Oke. Kemudian gue bikin variabel T. Variabel T ini adalah isinya T1, T2, T3. Tentu T1, T2, dan T3 ini adalah T1, T2, T3 ya, suhu-suhu node yang sudah keluar dari looping. Artinya suhu-suhu ini adalah suhu pada kondisi steady. Terus gue print T itu dengan sintaks print T. Oke, kita lihat ketika di running, muncul gambar grafik ini. Nah, garis biru ini adalah suhu T1 sampai T10 pada waktu 0. Garis orange ini pada waktu 0,01 karena delta T-nya saya ambil 0,01. Terus garis hijau T 0,02, begitu seterusnya. Nah, jadi nampak bahwa suhu masing-masing node ini dia turun dari waktu ke waktu. Nah, suhu node ke-10 turunnya drastis banget, dari 500 sampai jadi 41. Sementara node 1 dia turun tetapi lebih lambat dari T10. Kenapa? Karena T10 langsung berpaparan dengan udara, sementara T1 dia bersentuhan sama si wall, si dinding itu yang ditahan suhunya pada suhu 500. Nah, ini grafiknya, terus ini run filenya. Nah, tadi saya ngeprint suhu pada kondisi steady ya. Nah, ini suhu pada kondisi steady. Ini suhu node 1, suhu node 2, sampai suhu node 10. Demikian.